Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Akhin Nafillah Habib Hamdi bin Muhsin Al-Hamid, dan nanti langsung diteruskan oleh Ayahanda Habib Yahya bin Ahmad Al-Muhdar. Pada Habib, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadih burhanuh, al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأكبل عليه غاية الإكبال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai segenap para habaib zuriat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wabil khusus khadimul majlis ta'lim al-khairat akhina as-sayyid al-habib Husain bin Anis al-Jufri, matta'ana Allahu bituli hayatih wa nafa'ana bihi wa bil ummatil muhammadiyah wa bi'ulumi fid darain amin. Dan juga wabil khusus Sayyidil Habib ad-da'i ilallah Al-Habib Yahya ibn Al-Habib Ahmad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Ahmad Al-Muhdar. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan umur panjang oleh Allah, diberikan kesehatan zahir wal batin, diberikan apa yang beliau sampaikan kepada kita menjadi obat bagi hati kita yang selama ini penuh dengan kehausan ilmu dan sumber-sumber yang bersumber daripada datuk-datuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan juga akhina Sayyid Al-Habib Ali Zain Al-Abidin Al-Hamid wal Habib Abu Bakar bin Ali Al-Hamid, dan juga para tuan-tuan guru tokoh masyarakat, tamu kita yang tadi kita dengarkan tausiah beliau yang sebegitu semangat, Kiai Haji Ahmad. Mudah-mudahan beliau diberikan kesemangatan oleh Allah di dalam berdakwah di jalan Allah, menyebarkan dan meneruskan perjuangan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ulun hormati segenap para aparat pemerintah, baik dari kepolisian, dari TNI, dan saudara-saudara kita para sahabat Banser, dan seluruh panitia penyelenggara Hari Besar Islam peringatan bulan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin wal hadirat, tetamu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam yang penuh barakah ini, di malam yang penuh hujan rahmat dari Allah. Allah meringankan langkah kita untuk bersama-sama kita menghadiri salah satu bentuk daripada syiar Allah,
yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa orang yang mengagung-agungkan syiarnya Allah, maka itu termasuk tanda ketakwaan hati. Demi Allah, demi Rasulullah, demi apapun jua nang ada di muka bumi ini, kada ada syiar Allah yang lebih agung, yang lebih tinggi daripada wujudnya Nabi kita Muhammad. Karena keberadaan Rasulullah kita dijadikan oleh Allah. Karena Nabi Muhammad Allah menciptakan seluruh semesta alam. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Muhammad, amun bukan karena engkau, niscaya aku Allah kada bakal menciptakan alam semesta. Jadi jelas, kada ada baik dimanapun pian hendak mencari syiar Allah nang lebih agung dan lebih tinggi daripada kumpulnya kita pada malam hari ini, memperingati kita bersama-sama karena bukti cinta kita kepada Rasulullah. Kita berkumpul mendengarkan syama'il, mendengarkan maulid biografi Nabi Muhammad. Di tempat ini perantara Al-Habib Hussein bin Anis Al-Jufri. Alhamdulillah, ini nikmat, Pak. Banyak orang di luar sana nang hendak datang sama seperti pian, tetapi Allah kada memberikan hidayah kepada dia sehingga dia berada di luar tempat yang kita pada malam hari ini. Semua berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi keberadaan kita itu di dunia ini karena Rasulullah. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai di dalam Maulid Diba'nya mengatakan, al-kaunu isyaratun wa antal magzud. Ujar Sahibud Diba mengatakan, al-kaun, alam semesta, dunia dan seisinya, langit dan seluruh penduduknya, surga, neraka dan seluruh makhluk Allah, al-arsh wal kursi, itu hanyalah isyarat belaka. Maksud tujuannya adalah diciptakan Nabi kita Muhammad. Jadi kita wajar amun kita itu berkumpul merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Tetapi nang aneh, ada umatnya Nabi Muhammad nang hendak mendapatkan syafaat Rasulullah, mengatakan acara nang model seperti ini kada ada dalilnya. Ya kalau ada kada? Oi Pak, ini nang hadir 7.500 kada ada suaranya, lalu ngantukan enggak? Tadi sudah diberi semangat oleh Kiai pian amun ulun kada kawa bekucia kaisidin tadi. Ya. Ini berkat Nabi kita Muhammad. Ya. Kada usah ulun, kada usah berdalil. Mungkin pian di sini banyak tuan guru, banyak habaib. Di Batu Licin banyak para habaib, dai-dai muda yang diasuh oleh Al-Habib Gadri, Al-Idrus. Banyak, ada Habib Alwi Al-Idrus, ada Habib Ridwan. Mungkin beliau sudah memberikan kepada sampean semua. Ulun cukup mengambil satu dalil daripada Diba, kitab Diba Maulid nang kita baca. Napa Jarsidin di dalam Dibanya? Walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Hafal kada? Oi. Ocil. Bu. Hafal kada? Rupanya orang Batu Licin ini demam TikTok semua. Giliran solawat nggak ada yang jawab. Pak, Bu, demi Allah, satu solawat nang pian baca, Allah mencurahkan 10 rahmat kepada sampean. Apa nang membuat pian gengsi untuk menggerakkan lidah mengucap nama Rasulullah?
walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib salatullahi malahat ala Ahmad khair. Paling nyaman nang di belakang kada hafal. Ya kalau diba ujar maulid diba, walau anna seandainya saja kita umatnya Rasulullah nang mengharap syafaat beliau kelak di hari kiamat, kita mengolah acara membaca maulid Rasulullah kulla hinin. Hinin itu artinya lain kulla yaumin, bukan saban hari. Hinin itu artinya sekarang kita maulid, keluar kita lagi menghadiri maulid pulang, setumat lagi maulid pulang, itu hukumnya wajib. Tahu wajib lah, lain wadai wajib. Wajib cil. Oh cil, Banjar ke orang mana kang ini? Paham juga orang Banjar. Allahumma sholli ala Muhammad. Wajib. Apa yang akan kita berikan kepada Nabi Muhammad? Ulun alhamdulillah tulak umroh berkali-kali. Apa hasil dari pian umroh selama ini? Pernahkah kita melihat wajah Nabi Muhammad? Berapa ribu salawat yang kita ucapkan kepada Sayyidina Muhammad? Ya Thaybatun madha naqul wa fiki qad hallar Rasul. Ya Thaibah, tahu Thaibah sampean? Thaibah ini nama lain kota Madinah. Madinah itu artinya nama lain Madinah itu Thaibah. Sama mon bubuan pahadraan ini, ya Thaibah, ya Thaibah. Itu artinya apa? Ya Madinah. Itu kita menyeru kota Madinah. Tetapi hakikatnya kita bukan memanggil kota Madinah, siapa yang ada di dalam Madinah tersebut. Ya Thaibatun madha naqul wa fiki qad hallar Rasul. Wahai Madinah, apa yang akan kami ucapkan kepada engkau wahai kota Madinah, sedangkan di dalam dirimu terdapat Nabi nang mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa kulluna narjul wusul ziyaratan. Pulang kada nyaring. Ada hafal bebe, nyata mun TikTok hafal, solawat kada harapannya hafal. Habib nih suudon orangnya, kada suudon kenyataan. Oke bro, Aisyah. Kenapa? Karena kita nggak kenal dengan Nabi Muhammad. Kita nggak ada hubungan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana manusia yang luar biasa ini, makhluk yang super spesial, sampai para sahabat-sahabat memuji Nabi Muhammad. Seluruh sahabat Nabi Muhammad memuji Rasul. Datang setelah generasi sahabat ada tabi'in. Tabi'in memuji Nabi Muhammad. Tabi'in memuji Rasulullah. Di antara golongan sahabat Sayyidina Hassan ibn Thabit, beliau memuji Nabi Muhammad, wa ajmalu minka lam tara gattu aini. Ya Rasulullah, nang lebih bungas daripada pian mata ulun belum pernah memandang ya Rasul. Mata kita napa kabar? Mata kita nih napa kabar? HP, apa kabar HP kita? Apa nang kita lihat? Habib nih suudon, kada tahu urusannya. Sayyidina Hassan bin Thabit,
Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, nang lebih baik, lebih bagus daripada engkau wahai Rasul, belum ada satu wanita pun yang bisa melahirkan bayi seperti Nabi Muhammad. Biar dipadahakan orang batu licin biniannya bungas-bungas, kada ada seikung pun nang ketika melahirkan anaknya sama dengan hari kelahiran Nabi Muhammad. Ya. Maulid nang pian baca Habib Ali Habsyi. Wa kullu dabbatin li Quraisyin natagat bi fasihil ibarah. Dabbah itu diujar ulama kullu ma yadubbu fil ard. Segala sesuatu yang melata di muka bumi itu dabbah. Selain manusia, hewan-hewan, apapun jua hewannya di hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kullu dabbatin li Quraisyin natagat bi fasihil ibarah. Semua hewan di hari kelahiran Rasulullah miliknya kaum Quraisy. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, Allah izinkan seluruh hewan untuk berbicara. Apa mereka katakan? Marhaban bi Rasulillah, marhaban bil huda. Walidal huda, walidal huda wal kainatu wa famuz zaman tabassumu wa thana'u. Walidal huda, telah dilahirkan seorang makhluk yang membawa hidayah dari sisi Allah. Wal kainatu diya'u, seluruh alam semesta, jagat minal masyriq ilal maghrib, semuanya terang benderang. Allah mengatakan kepada surga, ya jannah tazayyani, surga, ikam berhias malam ini, bidadari seberataan berhias semuanya. Ada apa ya Allah? Kekasihku akan aku munculkan pada malam hari ini. Kada ada bayi seperti ini, Pak. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ya Rasulullah, engkau diciptakan bersih dari segala aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan engkau diciptakan oleh Allah sekehendak dirimu. Maaf, misalnya ada bayi, inyah nih hendak keluar, kalau bahasa Indonesia itu brojol. Bahasa Banjarnya apa? Hah? Itu yang sudah. Daripada mikirakan bahasa ya lo. Ketika itu bayi itu brojol, misalnya dia nih pengen keluar sekehendak hatinya. Nah itu cuma Nabi Muhammad. Ketika beliau lahir itu, dalam riwayat beliau itu, wahina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an tarfahu ila sama, mu'miyan bidzalika raf'i ila anna lahu syarafan ala majduhu wa sama. Ketika Rasulullah keluar dari rahim ibunda beliau yang suci, beliau dikatakan kedua mata beliau melihat ke langit sambil mengucapkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ada gerang bayi nang kayak itu di sini. Ujar Sayyidil Habib Umar, ayyu mauludin fi yaum wiladatihi, kelahiran macam mana yang mana pada waktu kelahirannya seluruh kebinasaan ataupun kejahatan dihancurkan oleh Allah. Patung-patung berhala yang disembah oleh kaum Quraisy itu langsung nukisat, tunduk hancur dengan sendirinya. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad. Sahabat memuji Sayyidina Hasan bin Thabit. Tabi'in wa tabi'it tabi'in, datang generasi berikutnya. Al-Imam Busiri, sahibul burdah. Burdah isinya pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairu munghazimi sallallahu ala Muhammad. Fahuwallazi, dan beliau Nabi Muhammad yang mana beliau dari segi ciptaannya sempurna, tidak ada kekurangan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki beliau begitu indah, sempurna, kada ada kurang-kurangnya.
Tsumma astafahu habiban bari'un nazami. Kemudian setelah dijadikan seindah demikian, sesempurna ciptaan, Allah pilih beliau menjadi kekasih. Allah mengatakan, Ya Muhammad, inni takhadtu Ibrahim khalila wa ja'altu Musa kalima wa inni takhadtuka habiba. Muhammad, aku jadikan Ibrahim sebagai khalil, Musa aku jadikan sebagai kalamullah, dan engkau wahai Muhammad ittakhadtuka habiba, aku jadikan engkau wahai Muhammad sebagai kekasih. Kekasih ini Pak derajat yang paling tinggi sudah. Ma dukirtu illa dukirta ma'i. Tidaklah aku disebut wahai Muhammad kecuali namamu disebut. Mana buktinya Beb? Setiap hari 5 kali sehari tukang azan mengiau kita. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bisa mendengar inilah. Oi, Batu Licin kayak ini juga kata adanya sama juga kalau lain. Ya, kalau beda adanya. Mun di Martapura Banjarbaru ada ulun tuh kayak ini pengadannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nama Allah disebut. Asyhadu an la ilaha illallah. Nama Allah setelah itu asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Terakhirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Wa syarahtu laka sadrak, dan aku lapangkan dadamu wahai Muhammad. Cintaannya Allah. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi, beliau bersih, sifat beliau ini bersih, tidak ada satupun sekutu yang menyamai beliau di dalam segi ketampanan ataupun poster tubuhnya. Ayo kita bahas sedikit demi sedikit. Waktunya sudah berapa menit jar kiai tadi itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bukti munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairu munghazimi. Mutiara keindahan yang ada di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dibagi-bagi. Nggak bisa. Turun temurun dari atas itu nurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dititipkan kepada Allah daripada Nabi Allah Adam. Dari Adam ke Sayyidina Syith. Dari Syith turun ke Nabi Allah Nuh sampai ke keturunan kakek beliau Adnan. Terakhir berada di ayah beliau Sayyidina Abdullah. Jadi kisahnya ayahnya Rasulullah, Sayyidina Abdullah ini sebelum menikah dengan ibunda Rasulullah Sayyidatuna Aminah, beliau ini seorang pemuda yang diingini, dicintai oleh para wanita. Ketika Sayyidina Abdullah berjalan di pasar, itu bebinian mengumpati seberataan, Pak. Bungasnya Sidin, bungasnya. Kenapa? Bukan melihat Sayyidina Abdullah, tetapi ada cahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu ketika Sayyidina Abdullah berjalan, ada satu wanita ini menawarkan dirinya. Ujar si binian ini, ya Abdullah, tazawwaj ma'i, engkau nikah sama saya. Abdullah, ayo pang kita nikah lah, kasih biniannya nang hendak. Di sini kayak itulah, adalah Habib Husin ditawari kayak itu. Ada kan Habib? Belum ada ya? Berarti belum cinta masa. Begayaan. Habib ini pikirannya binian aja. Begayaan. Ya Allah. Sayyidina Abdullah ini. Ketika diikutin wanita ini terus ikutin, tapi Sayyidina Abdullah nggak mau. Allah sudah menentukan, Allah jaga cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa gadgadatil aqdarul azaliyatu bima gadat wa atharat min sirri hadan nuri ma atharat wa khassasat bihi man khassasat. Gak bisa diganggu gugat. Ketentuan Allah sudah terjalan, kehendak Allah sudah tertulis bahwasanya Sayyidina Abdullah menikah dengan Sayyidatuna Aminah bintu Wahbin. Dipinang Sayyidatuna Aminah.
Ketika malam kumpul dengan Sayyidatuna Aminah, tiba-tiba berpindahlah cahaya yang ada di Sayyidina Abdullah berpindah kepada Sayyidatuna Aminah. Berjalan pulang bebulik Sayyidina Abdullah ini, berjalan ke pasar itu pulang mencari ibinian nang semalam nang inya menakuni itu nah. Dilihati Sayyidina Abdullah, kenapa ikam semalam ikam panah hendak benar lawan aku, kenapa wahin ikam kada hendak lagi kawin lawan aku, kada hakun lagi aku sudah Abdullah. Semalam aku datang ke engkau itu karena aku melihat di dahimu ada cahaya yang begitu luar biasa. Cahaya siapa ini? Nabi kita Muhammad. Dari ujung rambut Pak sampai ujung kaki, perfect is the best. Paham juga kah? Orang perfect is the best. Wah, padahal nang mepandir kada paham juga. Barang apakah? Walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik dari segi ciptaan dan dari segi budi pekerti. Bungas, sempurna sudah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita bahas satu persatu. Dikatakan basyaron lakal, basyar manusia, tetapi hakikatnya bukan seperti manusia. Apa maknanya? Rasulullah diciptakan oleh Allah dari bangsa kita, bangsa manusia, tetapi tidak sama dengan kita manusia. Maksudnya bagaimana? Ayo kita belajar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita belajar dari aroma tubuh yang keluar dari Nabi Muhammad. Banyu paluh bahasa Banjarnya. Aroma tubuh Indonesia terlalu panjang, kalau bahasa Banjar paluh. Ranai sudah. Dikatakan di dalam Maulid Diba, idza jalasa fi majlisin baqiya tibuhu fihi ayyaman wa in taghayyab wa yujadu minhu ahsanu tibin wa illam yakun qad tatayyab. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau sudah duduk di suatu majlis, kemudian beliau pergi dari majlis tersebut, aroma beliau masih ada di majlis itu walaupun Rasulullah sudah tidak ada lagi di majlis tersebut. Dan Rasulullah kada perlu memakai minyak harum. Mun kita kan lain, ulun tadi dari situ minyak wangi, kalau ada nang salaman sekalinya kada ada. Begayaan Pak, begayaan. Keringat Rasulullah ini lebih harum daripada minyak besik. Sayyidina Jabir bin Samurah, safahtun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ulun bersalaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku dapati telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih lembut daripada sutra. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa kafful Mustafa kal wardi nadi wa itruha yabqa idha massat ayadi wa amma nawaluha kullal ibadi wa amma nawaluha wa amma nawaluha kullal Habiballahi ya khairal bara ya qamarun. Semuanya Pak, jangan gengsi solawat, sebut nama Rasulullah, kencangkan suara sampean, lantangkan suara sampean agar Rasulullah kenal dengan sampean. Jangan gengsi bersolawat kepada Nabi Muhammad, injak ego sampean, injak kegengsian sampean. Sebut nama Rasulullah, panggil nama Rasulullah sekencang-kencangnya. Rasulullah wa kaful Mustafa kal wardinadi. Telapak tangan Nabi Muhammad ibarat bunga mawar yang semerbak mekar.
Kalau kita melihat mawar ketika masih baru dia mekar, keindahannya ke telapak tangan seperti itu. Wa itruha yabqa idza massat ayadi. Harum bau telapak tangan Nabi Muhammad itu menempel dengan tangan orang yang menyentuhnya walaupun sudah beberapa hari. Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidatuna Ummu Sulaim. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam istirahat di rumah Sayyidatuna Ummu Sulaim. Rasulullah berabah, dilihat oleh Sayyidatuna Ummu Sulaim, Nabi Muhammad berkeringat. Didekati oleh Ummu Sulaim, diambil keringat Rasulullah, dibuat di dalam botol. Rasulullah terjaga. Madza fa'alti ya Ummu Sulaim? Apa yang engkau kerjakan? Apa yang engkau lakukan wahai Ummu Sulaim? Ini sudah dikasih kode ulun, Pak. Terakhir nih ceritanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika begitu, ya Rasulullah, ampun maaf, ulun kada ada niatan nyain Rasulullah. Ulun hanya mengambil berkah banyu paluh pian ya Rasulullah. Ulun andak di botol karena baunya lebih harum daripada minyak kasturi wahai Nabi. Asabti ya Ummu Sulaim, bujur ikam wahai Ummu Sulaim. Kada Pak, silahkan. Banyu paluh, Pak. Banyu paluh kita napa habar? Napa habar? Nang kesah bungas, nang kesah gagah, nang kesah sugih, nang kesah napa kak? Habar banyu paluh ikam napa? Matian iwak Pak. Coba pian kalau nggak percaya, istri pian yang ngaku sama sampean cinta luar biasa, cinta setengah mati, coba Pang ambilkan banyu palu sedikit. Mak abahnya nih bau banar kada mandi pian lah. Ada hakon lon guring lon pian. Ya kalau itu ceritanya Laila Majnun. Ini Nabi kita Muhammad. Ini baru keringat, belum ludahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ludahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di peperangan, waktu itu perang Hunain, perang Hunain atau perang Uhud kalau kada salah. Rasulullah mencari Imam Ali bin Abi Thalib. Aina Ali? Ketika itu beliau memberikan panji Islam ini mau diserahkan. La'utiyannar ghadan rayah rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Esok akan aku berikan panji ini kepada orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun cinta kepada orang ini. Seluruh sahabat berharap supaya inya mendapatkan. Tapi Rasulullah memanggil satu. Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Ujar sahabat, ya Rasulullah, inna Ali yashtaki ainih. Wahai Rasulullah, Ali bin Abi Thalib dia mengadukan kedua matanya sakit ya Rasulullah. I'tibihi, datangkan bawa kepada Sidi Ali itu. Diambilkan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ludahnya Rasulullah diletakkan di kedua mata Sayyidina Ali. Apa jar Sayyidina Ali? Demi Allah, sebelum mata saya diberi ludahnya Rasulullah dan setelah diberi ludahnya Rasulullah, pandangan saya jauh lebih tajam ketika ludahnya Rasulullah masuk kedua mata saya. Allahu Akbar. Ayo, siapa di sini nang ada itu? Ayo, nang minta banyu sini Bang. Wujur kah ada kah? Ya kalau tuh. Makanya ulun Pak di Martapura banyak nang minta banyu, ulun tolak. Jangan. Doa ulun kalau pina matian sampean. Ya. Walaupun dzurriyyat Rasul tapi ulun berbeda dengan beliau. Kita masih suka dengan keindahan dunia ini. Tetapi dalam hati kita berharap mudah-mudahan berkat Rasulullah Allah menghapus seluruh dosa-dosa kita.
Allah mengangkat seluruh hijab-hijab kita di antara kita dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang penuh barakah ini, di tempat majlis yang diturunkan hujan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan tanggung-tanggung, Pak. Demi Allah, ketika Rasulullah mengatakan majtama'un arba'una min ummati illa wa fihim waliyullah, tidak berkumpul 40 dari umatku terkecuali di situ ada waliyullah. Pian saksikan sebelah pian sekarang, lebih dari 100 orang ataupun sekian orang, lebih dari 500 orang ataupun ribuan orang kita saksikan pada malam hari ini. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ya Hayyu ya Qayyum, pian yang maha melihat ya Allah, pian menyaksikan majelis kami pada malam hari ini ya Allah. Apabila pian tolak doa ulun ya Allah, berkat salah seorang yang ada di antara kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Angkat hijab di antara kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan masyarakat yang ada di kota Batu Licin ini ya Allah, mereka para orang-orang umat yang betul-betul merindukan Sayyidina Muhammad. Jadikan di kehidupan keluarga mereka, anak dan istri mereka, mereka hanya mengharapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah Rasulullah berada di setiap hati orang yang hadir di majlis ini ya Allah. Jadikanlah Nabi Muhammad berada di hati setiap orang yang hadir di majlis ini ya Allah. Berkat majlis ini ya Allah, kami berkumpul dengan para dzurriyyat Nabi Muhammad, kami berkumpul dengan para tuan-tuan guru pewaris Nabi Muhammad, kami berkumpul dengan saudara dan saudari kami muslimin muslimat. Tidak ada lain niatan kami atau tujuan kami kecuali kami pengen melihat wajah Nabi Muhammad. Kami pengen berjumpa dengan Rasulullah, baik di dunia ya Allah, ataupun ketika sakaratul maut ya Allah, ataupun ketika kelak kami di alam kubur ya Allah, ketika kami di mahsyar ya Allah. Jangan pisahkan kami dengan Sayyidina Muhammad, dengan Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf ya Allah. Jadikanlah majlis al-khairat tempat sumber keluarnya ilmu daripada ilmu Nabi Muhammad ya Allah. Jadikanlah jamaah yang hadir di majlis al-khairat ini ya Allah, mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya Allah. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ahlul baitnya, cinta kepada para habaib, cinta kepada semua ulama-ulama penerus sambung lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah majlis ta'lim al-khairat ini ya Allah sebagai wadah tempat tercetaknya para generasi-generasi muda yang berakhlakul karimah, yang berakhlakul karimah ya Allah, yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutannya, menjadikan Rasulullah sebagai idolanya, menjadikan Nabi Muhammad sebagai segala-galanya di dalam kehidupannya ya Allah. Jaga orang tua dan guru kami ya Allah, khususnya Al-Habib Hussein bin Anis Al-Jufri ya Allah. Berikan kesehatan, berikan kesabaran dalam mengajarkan ilmu-ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga keluarganya, jaga majlisnya ya Allah dari seluruh orang-orang yang akan berbuat jahat, baik dari bangsa jin ataupun bangsa manusia. Hancurkan mereka semua ya Allah berkat nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kami ampuni dosa mereka ya Allah, panjangkan usia mereka ya Allah. Jangan kau matikan kedua orang tua kami, terkecuali mereka melihat kami sebagai putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh dan soleha, sehingga mereka bangga melahirkan kami, anak-anaknya yang bisa dijadikan panut, yang dijadikan hadiah untuk mereka semua ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, putra dan putri kami ya Allah, jaga akhlak mereka ya Allah, jaga iman dan Islam di dada mereka ya Allah. Jagalah putra dan putri kami dari segala pergaulan bebas ya Rabb. Jaga mereka daripada hubungan-hubungan yang diharamkan olehmu ya Allah.
Allah. Jaga putra dan putri kami daripada obat-obatan terlarang ya Allah. Jaga mereka daripada perjudian ya Allah. Kuatkan iman dan akidah di dalam diri mereka ya Allah, sehingga mereka menjadi para pemuda dan pemudi yang hanya mendambakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ya Allah, wa idza tawaffaitana ya Rabb, wa idza tawaffaitana ya Allah, apabila pian matikan kami ya Allah, fatawaffana muslimina mu'minin, matikan kami dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman ya Allah. Mudahkan lisan kami untuk mengucap kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ahyina 'alaiha ya hayy wa amitna 'alaiha ya mumit wa ba'athna 'alaiha ya ba'ith wanfa'na warfa'na biha yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-basyirin nadhir was sirajil munir wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya ulun minta maaf, minta halal, minta ridha, khususnya kepada para habaib dan tuan guru. Apabila dalam penyampaian ada kalimat yang kurang berkenan di hati pian, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat khususnya buat ulun pribadi, dan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.